Babi hutan jadi salah satu mangsa utama bagi macan tutul, entah warthog di Afrika maupun babi hutan di Asia. Ukuran mereka yang tidak terlalu besar seakan pas bagi macan tutul yang memang harus berburu sendirian. Ada banyak sekali bukti perburuan macan tutul terhadap babi hutan, entah yang kecil atau yang besar, entah yang sendiri atau yang bersama rombongannya. Dengan serangan cepat, cakaran tajam, dan gigitan mematikan, macan tutul berkali-kali berhasil memburu babi hutan. Macan tutul yang memburu babi hutan memang jadi salah satu perburuan yang normal di alam liar. Tapi bagaimana jika posisinya dibalik? Babi hutan malah memburu macan tutul. Mungkin terdengar mustahil, tapi dalam kenyataannya, macan tutul yang diburu babi hutan memang beberapa kali terjadi. Babi hutan yang memburu macan tutul bukan karena mereka ingin memangsa macan tutul, tapi karena babi hutan coba melawan balik dan menyerang macan tutul yang membahayakan nyawanya maupun nyawa buah hatinya. Macan tutul dikejar, diseruduk, ditusuk dengan gadingnya, digigit, diinjak, dan bahkan mati mengenaskan karena dikeroyok oleh babi hutan yang marah pada pemangsa yang sering membahayakan hidupnya itu. Dengan serangan balik yang berbahaya, babi hutan memang tidak bisa dianggap remeh. Mereka bisa mengalahkan macan tutul dan pemangsa lain yang coba bermasalah dengannya. Sama seperti babi hutan, para monyet juga jadi salah satu mangsa utama macan tutul. Meski mereka bisa kabur ke atas pohon, tapi macan tutul merupakan kucing yang jago memanjat. Jadi bukan masalah bagi macan tutul, meski para monyet kabur ke atas pohon sekalipun. Berbicara tentang monyet, di Afrika ada sosok babun yang merupakan jenis monyet dengan kemampuan spesial. Babun juga jadi mangsa macan tutul, tapi mereka masih bisa mengimbangi si kucing besar itu. Dalam beberapa momen, babun bahkan bisa membalikan keadaan, di mana mereka yang biasanya diburu macan tutul malah berbalik memburu macan tutul. Di atas pohon, para babun biasanya melakukan serangan agar macan tutul turun dari atas pohon. Dan ketika macan tutul berhasil diusir, maka para babun akan mengejarnya di daratan hingga memastikan musuhnya itu kabur menjauh. Babun menyerang macan tutul dengan gigitan, dan serangan itu jadi lebih berbahaya karena dilakukan bersama pasukannya yang banyak. Artinya, macan tutul bisa saja dikeroyok pasukan babun yang jumlahnya banyak. Macan tutul yang kalah ukuran dan kalah jumlah masih nekat menyerang kerbau, dan akhirnya berakhir tragis, di mana para kerbau melakukan serangan balik dengan serudukannya. Beruntung jika macan tutul bisa sembunyi di atas pohon atau kabur menjauh. Andai kerbau berhasil menyeruduk, maka macan tutul bisa saja langsung mati. Kerbau bukanlah mangsa yang aman bagi macan tutul, mereka terlalu berbahaya. Bahkan para singa saja yang jadi salah satu pemangsa utama kerbau juga beberapa kali mengalami nasib naas karena serangan balik dari kerbau. Macan tutul sering jadi buruan para kerbau. Mereka dikejar, diseruduk, dan dipojokkan di atas pohon. Kondisi yang memalukan bagi sosok pemangsa yang dipojokkan oleh mangsanya. Macan tutul kadang mengincar anjing sebagai mangsanya. Meski harus memasuki kawasan manusia, tapi beberapa kali macan tutul berhasil menyelinap dan memangsa anjing peliharaan. Masalahnya, anjing bukanlah hewan yang lemah. Mereka bisa melawan balik, dan beberapa kali macan tutul malah diburu oleh para anjing. Entah anjing peliharaan atau anjing liar, biasanya hidup bersama pasukannya. Dan itu jadi salah satu kekuatan mereka untuk menghadapi macan tutul yang sendirian. Ada banyak momen di mana macan tutul harus kabur ketakutan atau bahkan sembunyi demi menghindari serangan dari anjing, apalagi ketika mereka datang bersama pasukannya. Pasalnya, jika sampai terkepung, maka macan tutul bisa saja mati mengenaskan karena serangan para anjing yang sangat mengerikan. Macan tutul paham jika kuda Nil sangat berbahaya. Pasalnya beberapa kali mereka harus kabur ketakutan ketika kuda Nil menyerangnya. Tapi namanya juga macan tutul, mereka tetap saja nekat. Melihat induk kuda Nil bersama bayinya, macan tutul melakukan serangan, berharap bisa menculik bayi kuda Nil itu. Tapi sang induk tidak membiarkan anaknya diserang. Ia marah dan menyerang balik pemangsa nekat itu. Untungnya macan tutul bisa segera kabur. Andai saja kuda Nil menjangkaunya, maka bisa saja tubuh macan tutul hancur karena gigitan kuda Nil yang mematikan. Meski kuda Nil adalah herbivora, tapi mereka punya gigi panjang dengan kekuatan rahang yang kuat. Bahkan lebih kuat dari beberapa pemangsa, termasuk macan tutul. Gigitan kuda Nil pernah menyebabkan singa terluka parah, menyebabkan antelop mati mengenaskan, menyebabkan buaya tidak berdaya,
dan bukan sesuatu yang sulit bagi kuda Nil untuk merembukan tubuh macan tutul. Harimau saja yang sudah terbukti berhasil memburu Gaur tetap waspada ketika berhadapan dengan sapi liar yang satu ini. Jadi ketika macan tutul coba memaksakan keberuntungannya dengan mengejar Gaur, maka itu adalah sesuatu yang gegabah. Ada momen di mana Gaur menyerang macan tutul dan menyebabkan kucing besar itu ketakutan. Bayangkan, jika serangan Gaur sampai menyebabkan macan tutul terkena serudukannya, bisa-bisa tubuhnya terbang dan terluka parah atau bahkan mati. Mau tidak mau, kita harus mengakui jika Cheetah jadi salah satu mangsa dadakan bagi macan tutul. Pasalnya beberapa kali Cheetah diburu oleh kerabatnya itu. Padahal keduanya lumayan seimbang. Ada momen di mana Cheetah memberanikan dirinya untuk menghadapi macan tutul. Daripada harus jadi mangsa dadakan, Cheetah mengambil pilihan berani dengan meladeni macan tutul. Ternyata serangan Cheetah berhasil menakuti macan tutul. Beberapa kali, Cheetah yang biasanya terzolimi oleh macan tutul berhasil membalikan keadaan dan menyebabkan macan tutul harus kabur ketakutan. Macan tutul sering memburu wildebeest. Bahkan pernah membuat rekor dengan memburu 2 wildebeest dalam satu waktu. Itu adalah perburuan yang terlalu rakus bagi seekor macan tutul. Tapi wildebeest bukanlah mangsa yang lemah. Ada kalanya mereka berani melawan balik dan berhasil meladeni serangan dari pemangsanya itu. Ketika macan tutul melakukan serangan pada anaknya, induk wildebeest tidak berdiam diri. Instingnya sebagai pelindung sang buah hati membangkitkan keberaniannya. Induk wildebeest menyerang balik dan menyeruduk macan tutul. Hasilnya, bayi wildebeest bisa selamat dan macan tutul harus kabur melarikan diri. Hewan paling berani yang seakan tidak punya rasa takut, tapi tidak berdaya saat diburu oleh macan tutul. Beberapa kali, honey badger jadi mangsa macan tutul. Faktor ukuran memang sangat berpengaruh. Tapi honey badger juga bukan hewan yang lemah. Ketika harus menghadapi macan tutul, mereka tetap berani melawan balik. Dan ada kalanya, macan tutul bahkan harus kabur melarikan diri ketika honey badger menyerangnya. Andai honey badger sedikit lebih besar, sepertinya macan tutul akan berpikir ulang jika harus bermasalah dengannya. Landak mengejar macan tutul, berusaha melukai pemangsanya itu dengan menusukkan duri tajamnya. Hasilnya, macan tutul terus menghindar dan lalu menjauh. Karena jika sampai tertusuk duri, maka macan tutul pasti akan kesakitan dan bisa saja mati mengenaskan. Duri landak adalah bahaya tersendiri bagi para pengusiknya. Duri itu bergerigi serta tajam. Ketika menancap, maka susah dilepaskan. Macan tutul yang terlalu nekat kadang harus mengalami hari yang buruk, karena mereka yang harusnya memburu, tapi malah diburu oleh mangsanya. Pemilihan mangsa yang kurang tepat, bukannya memburu mangsanya, tapi malah diburu oleh mangsanya.